UPT SDN 01 Sumber Baru. Saya Mas Lalayati dari UPT SDN 01 Taman Asri. Dan saya Evi Komalasari dari UPT SMP Negeri 1 Banjir. Kami dari calon guru Kira Angkatan 9 Kabupaten Waikanan akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual coaching dengan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Bevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini Bu Evi? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik Ibu Evi, ya kita akan melaksanakan coaching pada hari ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan kepada Ibu Evi sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh kan Bu? Boleh. Oke baik. Jadi nanti pada saat Ibu Evi melakukan coach dan coaching akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik yang ada. Kemudian nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Jangan lupa juga nanti Ibu menyesuaikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Evi. Boleh Bu? Boleh Pak. Oke, baik Ibu. Pertanyaannya adalah kompetensi apa yang nanti Ibu Evi kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Insya Allah nanti saya akan mencoba mengembangkan presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mengembangkan menyimak atau mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lain atau lebih spesifik yang nanti Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Mungkin yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke baik, jadi kompetensi yang Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira Ibu, ini indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Menurut saya nanti indikatornya apabila ketika coaching dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan sendiri dengan cara saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya berhasil menggiring coaching untuk mencari solusinya, maka proses coaching tersebut saya nilai berhasil. Oke baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu ketika Ibu Evi mendorong pertanyaan yang berbobot yang dilakukan oleh coachee, sehingga nanti si coachee dapat menemukan solusi dari pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan baik, supaya nanti dapat menemukan solusi dari si coachee. Dan setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Dan nanti saya akan tanya-tanya lagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bapak. Baik, Ibu Evi, Ibu Mas Lela, hari ini kita akan melakukan coaching. Ibu Evi sebagai coach dan Ibu Mas Lela sebagai coachee. Nah, hari ini saya akan mengamati proses jalannya coaching pada hari ini. Namun sebelumnya saya minta izin, nanti video ini saya upload untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di LMS. Bersedia Ibu ya? Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Lela. Waalaikumsalam Bu Evi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oh ya Bu Mas Lela, kemarin Ibu Mas Lela menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan hari ini. Kalau boleh tahu apa Bu yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini? Iya Bu, saya ingin sharing dengan Bu Evi. Saya mengalami masalah di kelas. Siswa saya nilainya masih belum mencapai target. Nilainya Nilai belum belum mencapai mencapai target. Jadi saya masih belum bisa bagaimana saya supaya anak-anak itu bisa nilainya semuanya lebih bagus. Oke, jadi ada permasalahan di kelas Ibu bahwa anak-anak rata-rata belum mencapai target seperti yang diinginkan begitu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu, karena pertemuan kita nggak lama-lama Bu, sekitar 15 menit lah ya ke depan, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan yaitu bagaimana saya bisa menemukan solusinya Bu, agar anak-anak di kelas saya itu antusias dalam pembelajaran dan nilainya juga bisa mencapai nilai KKM. Seperti itu. Jadi Ibu ingin anak-anak tersebut bisa paling tidak mencapai nilai KKM. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh ceritakan Bu, sebetulnya situasinya di kelas Ibu seperti apa sih anak-anak itu?
Situasinya sepertinya memang anak-anak itu kurang antusias untuk menerima pembelajaran seperti itu. Walaupun saya sudah menerapkan berbagai cara dan metode-metode pembelajaran sudah saya terapkan, tapi sepertinya antusias mereka dan minat mereka untuk belajar itu berkurang, sangat kurang sekali. Anak-anak kurang antusias begitu. Iya, sangat. Yang dimaksud dengan antusias di sini seperti apa Bu ciri-cirinya? Kurang merespon apa yang saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu sepertinya tidak berminat seperti itu untuk belajar pada hari itu, gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak kurang merespon apa Iya. yang disampaikan ya. Baik, Bu Marcella sendiri tahu tidak, pernah mengidentifikasi tidak kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak merespon apa yang Ibu sampaikan? Mungkin cara saya penyampaiannya mungkin ya Bu. Jadi kurang disukai oleh anak-anak, terus itu mungkin media pembelajaran juga yang saya berikan kepada anak juga mungkin terlalu monoton seperti itu. Berarti Bu Marcella menyampaikan mungkin kurang diminati. Iya. Nah, menurut Bu Marcella yang diminati anak-anak itu seperti apa Bu? Seperti pembelajaran yang mengasihkan, seperti itu, suasana kelas juga menyenangkan. Mungkin media-media pembelajaran yang saya berikan kepada anak mungkin harus lebih bervariasi lagi mungkin ya Bu ya, seperti itu. Oke ya, berarti mengasihkan di sini adalah mungkin medianya lebih bervariasi. Mereka merespon dengan baik ya. Nah, kalau Bu Marcella sendiri mengamati anak-anak Ibu sekarang, kalau misalnya kita ibaratkan dengan angka dari 0 sampai 10, 0 adalah anak-anak yang mungkin sangat tidak merespon apa yang Ibu sampaikan, dan 10 adalah anak-anak yang cukup antusias dalam mengikuti kegiatan di kelas sehingga KKM mungkin nilainya mencapai KKM. Nah, posisi anak-anak Ibu sekarang ini ada di level mana Bu? Kalau saya sepertinya ada di level 4 Bu. Ada di level 4 ya. Baik. Nah, Bu Marcella sendiri ingin menaikkan level anak-anak ini sampai di level berapa Bu? Kalau untuk ke level terlalu tinggi mungkin belum sanggup ya Bu. Mungkin saya harus ke level 7 dulu Bu, mungkin bisa maksimal untuk anak-anak dari level 4 ke level 7 seperti itu. Oke, berarti 3 step ya Bu naiknya ya, sekitar level 7. Nah, kalau boleh dijelaskan situasi di level 7 itu kira-kira seperti apa anak-anak ini? Mungkin anak-anak lebih antusias, lebih asik, lebih merespon apa yang saya berikan ke anak-anak. Jadi apa yang saya sampaikan juga anak-anak lebih cepat menangkap pembelajarannya karena suasana dalam kelas itu lebih mengasihkan dan lebih bahagia dan untuk anak-anak seperti itu. Oke, berarti level 7 yang dimaksud anak-anak paling tidak antusias, gitu ya, bahagia gitu ya Bu ya. Nah, baik, untuk mencapai level 7, apa yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk menaikkan step ini dari 4 tadi ya, ini ke 7 ini? Saya harus merubah cara penyampaian pembelajaran saya kepada anak-anak, harus berpihak kepada murid. Setelah itu saya akan memberikan pembelajaran itu dengan media pembelajaran yang bervariasi dan selalu menciptakan suasana dalam kelas itu suasana yang menyenangkan, seperti itu mungkin. Oke, Bu Marcella akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak dan melakukan metode yang bervariasi. Kalau boleh dijelaskan metode yang bervariasi itu seperti apa Bu? Mungkin saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariasi itu seperti yang tadinya saya hanya menggunakan buku teks. Saya akan memberikan pembelajaran itu seperti menonton video visual, tapi tetap bertemakan pembelajaran yang sampai kepada anak-anak seperti itu. Terus itu mengajak anak-anak belajar di luar agar anak-anak tidak terlalu monoton belajar dalam kelas dan bisa membangkitkan kembali semangat anak-anak. Oke. Selain dari penggunaan media yang bervariasi, mengajak anak mungkin keluar, mencari udara segala macam, masih ada lagi nggak kira-kira yang bisa Ibu lakukan supaya lebih cepat lagi naik levelnya? Mungkin sambil bermain game ya Bu, atau saya bisa menyampaikan pembelajaran itu menggunakan media yang sudah tersedia di sekolah seperti proyektor kali ya, seperti itu ya Bu. Mungkin bisa saya terapkan sekolah di kelas anak-anak, jadi anak-anak itu lebih bersemangat untuk belajar seperti itu. Dan menggunakan media ya, proyektor ada ya Bu sekolah ya, itu bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin ada lagi Bu yang bisa dilakukan? Bisa bekerja kelompok mungkin ya Bu ya, bekerja kelompok sama teman-teman yang lain, jadi anak-anak itu bisa lebih semangat bekerja, mereka tidak sendiri seperti dalam kelas. Banyak ya step-step yang akan Ibu coba lakukan. Nah, untuk melakukan ini semua, apakah ada bisa
Ada Bu, yaitu jawabannya yang saya akan kepada pembelajaran yang dia akan kepada anak. Kalau boleh bantu seperti apa Ibu harap? Saya bersih beliau dan juga sudah saran dari beliau bagaimana bisa menciptakan pembelajaran itu yang mengasihkan. Seperti itu. Ibu akan mengasih berdiskusi ya, pendapat lah gitu ya, dan mengingatkan kalau perlu ya Bu ya. Nah, rencana apa Ibu akan mengasih ini? Rencana saya akan saya 2 bulan yang akan datang. 2 bulan. 2 bulan yang akan datang. Seberapa mungkin kenapa Ibu sampai 2 bulan atau punya rencana seperti itu Bu? Yang menyebabkan apa kendala atau tantangan ke depan? Karena saya belum mempersiapkan semua, harus mempersiapkan pembelajaran yang diharapkan kepada anak. Saya harus menerapkan kepada anak. Saya takut anak terlalu kaget. Jadi bertahap sampai 2 bulan mendatang sudah benar-benar Bisa. Baik Bu Marcella, karena pertemuan kita cukup singkat ini waktu ya yang memisahkan kita. Dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, apa yang sudah Bu Marcella dapatkan? banyak sekali yang saya dapatkan Bu. Itu saya sudah menemukan solusinya. Bagaimana saya bisa menciptakan suasana pembelajaran itu yang mengasihkan. Bagaimana saya bisa membuat anak-anak itu ada situ pembelajaran yang akan nanti saya terapkan kepada anak-anak. Baik Bu Marcella, lagi berarti ya tadi ya, nanti saya ingin bikin janji lagi Bu Marcella. Saya ingin lihat nanti bagaimana sih setelah penerapan kelas gitu ya, apakah betul-betul terlaksana dengan baik dan bisa meningkatkan yang katanya ke step 7 tadi ya Bu Marcella ya. Oke, sampai jumpa nanti yang akan datang. Terima kasih untuk sesi ini ya Bu Marcella. Baik Ibu Epi, apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah menurut saya sudah lancar Pak. Baik, oke. Syukur ya Bu ya. Oke, setelah melakukan coaching dan setelah saya observasi dari saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Ibu? Boleh Pak. Oke, kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator tercapaian? Baik Pak. Nah, menurut saya tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta, yaitu saya telah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah, saya juga telah mendorong rencana untuk si coach menemukan sendiri solusi-solusi yang akan dicapai oleh si coach tadi. Kemudian saya juga telah menerapkan beberapa prinsip dari coaching. Oke, baik. Jadi Ibu sudah berhasil Ibu melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Baik Ibu, tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu Epi sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Epi kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Ke depan saya mungkin ingin mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan rasa ya Pak. Saya bisa mengklarifikasi, merangkum dulu apa yang disampaikan coach, baru nanti saya akan bertanya melalui kata-kata kunci yang disampaikan oleh si coach. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali Bu Epi. Ingin belajarnya lebih luar biasa, lebih semangat lagi baik dalam melakukan alur tirta ini. Ibu juga sudah melakukannya dengan baik, sehingga tadi pertanyaan-pertanyaan atau semua yang dibutuhkan oleh si coach itu dapat terselesaikan atau dapat menemukan solusinya.
Baik Ibu Epi, saya kira mungkin sekian pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu Epi sudah melakukan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu Epi semakin sukses ke depannya. Amin. Semoga Bapak juga sukses ya. Amin. Terima kasih Bu Epi sudah Sama-sama. berkenan ngobrol dengan sharing dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.